Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Microsoft Edge adalah sebuah browser bawaan Windows. Browser ini memiliki sebuah fitur keren yang dinamakan Read Aloud. Read Aloud Edge bisa membaca tulisan dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Mungkin tujuan sebenarnya fitur ini adalah untuk membacakan artikel yang ditampilkan di dalam browser ini. Soekarno-Hatta, Suta, dan Kalibata. Kok bisa? Sudah terkonfirmasi bahwa Lionel Messi tidak akan memperkuat timnas Argentina dalam... Tapi, tidak hanya sebatas itu. Ternyata Edge juga bisa digunakan untuk membacakan buku elektronik, e-book, dalam format PDF. Read Aloud dalam bahasa Indonesia menyediakan 3 varian suara, yaitu, suara Ardi, suara gadis, dan suara Andika. Selain itu, bagi yang ingin membacakan teks berbahasa Jawa, ada pilihan suara Dimas dan Siti. Dan, masih ada juga varian bahasa Sunda, dengan suara Jajang dan suara Tuti. Mari kita coba satu persatu. Untuk mengaktifkan Read Aloud, kita bisa klik kanan, lalu pilih Read Aloud. Kita bisa memilih varian suara pada menu Voice Option di sudut kanan. Untuk pembaca pertama, kita pilih suara Ardi. Daftar suara ini diurut berdasarkan nama negara. Pilihan suaranya cukup banyak, kita harus scroll ke bawah untuk mencari suara Ardi ini. Jika suara Ardi sudah ditemukan, kita tinggal klik. Selain itu, kita bisa mengganti kecepatan bicaranya. Kalian untuk membacakan buku, novel, dan juga halaman website menggunakan browser Microsoft Edge. Fitur ini membuat kalian yang tidak sempat membaca untuk tetap bisa mendapat informasi dengan cara mendengarkannya. Sekarang kita coba pakai suara gadis. Mendengarkannya. Suara gadis. Nama saya Gadis, saya juga salah satu jenis suara pembaca browser Edge. Sama seperti Ardi, saya disiapkan untuk membantu membacakan buku, artikel, dan bacaan lainnya. Buat ibu-ibu, kalian bisa masak sambil dengarkan novel kesayangan. Sekarang suara Andika. Suara Andika ini bisa digunakan saat offline loh. Andika, nama saya Andika, suara pembaca browser Edge yang bisa tetap membacakan teks meskipun dalam keadaan tanpa internet. Berikutnya suara Dimas dan Siti. Teks ini saya terjemahkan dengan translator bahasa Jawa, mohon maaf jika ada kesalahan karena saya sebenarnya tidak paham bahasa Jawa. Dalam daftar ini, bahasa Jawa ditandai dengan nama Javanese, jadi ada di daftar urut huruf J. Ini dia suara Dimas. Coba kita putar. Suara Dimas. Araning aku Dimas, aku uga sawijining jinis swara pamaos browser Edge. Podo koyo Ardi lan gadis, aku disiapake kanggo ngrewangi macaake buku, artikel lan wacan liyane, nanging mligi kanggo basa Jawa. Lanjut ke suara Siti, pembaca bahasa Jawa untuk suara perempuan. Jawa. Suara Siti. Aku Siti. Yen kowe kabeh arep krungu wacan saka artikel utawa buku karo basa Jawa karo swara wadon, kowe kabeh bisa milih migunakake jinis swara aku. Berikutnya bahasa Sunda. Ada suara Jajang dan Tuti. Dalam daftar berada di urutan huruf S, karena dalam daftar pembaca ini suara Jajang dan Siti dikelompokkan dalam Sundanese. Teks bahasa Sunda ini juga saya dapatkan menggunakan translator, jadi mohon maaf jika ada kekeliruan. Aku.
Suara Jajang. Nami abdi Jajang. Abdi mangrupikeun salah sahiji jinis sora anu ede browser kedah maca teks dina basa Sunda. Suara Suara Tuti. Nami abdi Tuti. Ngan sapertos Kang Jajang kuring mangrupikeun salah sahiji jinis sora anu panyungsi tepi kedah maca tes dina basa Sunda, tapi khusus pikeun sora au. Hatur nuhun. Suara Begitulah beberapa variasi suara yang bisa kita gunakan untuk membacakan teks di Microsoft Edge. Meskipun terlihat sederhana, tapi bisa digunakan untuk banyak sekali manfaat. Selain membacakan artikel dan e-book bagi kita orang-orang dewasa. Fitur ini bisa dimanfaatkan untuk memudahkan anak sekolah yang mungkin agak malas baca buku. Di internet, sudah banyak buku-buku berformat PDF yang disediakan gratis, misalnya di situs Kemendikbud. Nah, dengan fitur Read Aloud Edge ini, kita bisa memutarkannya untuk anak. Barangkali mereka malas membaca, tapi suka mendengar. Ini alternatif yang pantas dicoba bukan? Ketimbang ngomel-ngomel tidak jelas. Maaf, cuma canda. Sebagai contoh, ini ada e-book pelajaran anak SMA. SMA ke SMK kelas 11. Kebaikan. 2. Berisi informasi tentang ketuhanan. Dengan diputar saat duduk-duduk santai atau melakukan pekerjaan lain, masa tidak ada yang masuk ke ingatan mereka. Walau tidak banyak setidaknya dapat sedikit pun jadilah, daripada tidak belajar sama sekali. Informasi tentang ketuhanan, ajaran akhlak moral, prinsip hidup dari berbagai sumber. 3. Kalaupun ini masih merepotkan, e-booknya bisa dijadikan audiobook. Buku-buku e-book ini bisa disimpan menjadi audiobook agar bisa didengarkan menggunakan HP mereka. Ada 2 perekam gratis yang bisa digunakan. Audacity dan PowerSound Editor Free. Dengan 2 aplikasi ini, kita dapat mengkonversi buku pelajaran anak, baik SD, SLTP, SLTA bahkan juga mahasiswa. Jadi dalam kesibukan yang lain, tetap dapat mengulang-ulang pelajaran. Saya akan memberikan contoh secara singkat untuk merubah e-book menjadi audiobook ini. Kita siapkan Audacity, klik rekam. Lalu e-book yang telah dibuka dengan browser Edge kita read aloud-kan. Maka Audacity akan merekamnya. 6. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMA SMK kelas 11. Kebaikan. 2. Berisi informasi tentang ketuhanan, ajaran akhlak moral, prinsip hidup dari berbagai sumber. 3. Selalu melakukan tabayun atau Jika konfirmasi. pembacaan telah selesai, maka klik stop rekaman pada Audacity. Lalu simpan file rekaman. Selanjutnya file rekaman ini nanti bisa kita kirim melalui WhatsApp atau dengan cara lain. Alternatif lain adalah dengan PowerSound Editor Free. Sama seperti Audacity, aplikasi ini gratis digunakan. Untuk mulai merekam, klik New Record. Jika sudah siap, klik Record. Perekaman sudah berjalan, selanjutnya read aloud-kan e-book pada browser Edge. Konfirmasi. Tabayun itu sangat penting, karena segala sesuatu yang diucapkan, dengar, dan disampaikan, harus dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sejalan dengan Qiyas Al-Is, 17. Jika pembacaan sudah selesai, kita tinggal klik stop pada aplikasi PowerSound. Kita bisa memotong suara kosong dengan membloknya, lalu klik tab Edit dan pilih Delete. Sekarang suara rekaman sudah bisa kita simpan.
Demikianlah video kita kali ini, meskipun sedikit melebar dari judul video, semoga tidak mengurangi niat saya untuk berbagi. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Agar bisa jumpa lagi dalam video yang lain, jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Dan terima kasih sudah menonton.